Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ceiza Kirania Aulia dari Sanggar Cahaya Kirana. Kali ini saya sedang berada di tempat yang sangat asri, yang dimana kanan dan kiri saya terdapat persawahan yang sangat indah. Kira-kira saya lagi berada di mana ya? Ya, kali ini saya sedang berada di Jalan Sumber Rejeki, Desa Jembayan, Kecamatan Walkulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Infonya, di Desa Jembayan ini terdapat lamin yang memiliki keunikan. Lamin sendiri berarti rumah adat yang berasal dari Kalimantan Timur. Kebanyakan lamin dibangun menggunakan kayu ulin. Mengapa menggunakan kayu ulin? Karena masyarakat Dayak mengenal kayu ulin dengan sebutan kayu besi. Konon, apabila kayu ulin terkena air, maka kayu tersebut akan semakin kuat dan juga keras. Lamin di sini terkenal dengan sebutan Lamin 1001 Mandau. Yang infonya, lamin ini memiliki banyak sekali mandau. Penasaran kan kenapa bisa memiliki banyak mandau? Yuk kita masuk ke dalam dan kita kupas tuntas tentang Lamin 1001 Mandau. Bersama saya Ceiza dari Sanggar Cahaya Kirana. Baik, saat ini kita sudah berada di dalam lamin tersebut. Dapat dilihat, banyak sekali bukan mandaunya. Mandau tentunya merupakan senjata asli yang berasal dari Kalimantan. Mandau juga memiliki cerita dan filosofi tersendiri. Nah, berbeda dengan senjata tradisional lainnya, mandau benar-benar dihias dengan sangat cantik. Bahkan di setiap bagian mandau pun dihias dengan sangat unik. Yuk kita lihat-lihat mandaunya. Baik, jadi di samping kanan saya di sini sudah terdapat mandau terbesar di dunia. Nah, nama mandaunya adalah Mandau Singala Api-Api yang panjangnya sekitar 6 meter dan beratnya pun kurang lebih 400 kg. Untuk detailnya kita akan bertanya langsung dengan Panglima Mandau. Saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Mandau. Selamat pagi Panglima. Selamat pagi. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panglima karena sudah mengizinkan saya untuk melihat-lihat mandau yang ada di sini. Dan tujuan saya ke sini pula untuk mengetahui lebih detail lagi tentang mandau yang ada di Lamin 1001 Mandau ini. Panglima, kan Lamin ini dikenal dengan Lamin 1001 Mandau. Nah, apakah benar bahwa jumlah mandau yang ada di Lamin ini mencapai ribuan? Untuk saat ini bukan mencapai ribuan lagi, tapi sudah melebihi daripada 1001 mandau. Mungkin lebihnya saya kurang tahu, belum saya hitung. Yang jelas lebih daripada 1001 mandau. Nah, dilihat dari banyaknya mandau yang ada di sini, kira-kira Panglima mendapatkan mandaunya itu dari membuat sendiri atau mungkin ada dari leluhur-leluhur? Ada yang dari leluhur, ada juga buat sendiri, ada juga dari teman-teman, terus dari bermacam-macam suku Dayak, bermacam-macam dari suku Kutai, dari suku Banjar. Selalu saya kejar di mana ada persukuan, di sana saya pasti ngambil satu untuk cenderamata di sini. Dan bukan Mandau aja, bahkan Nusantara, agar semua bisa lihat Lamin 1000 Mandau. Bukan Mandau aja, tapi Nusantara. Semua gaya Indonesia ada di sini. Bahkan sampai-sampai gaya Eropa juga saya buat sendiri itu kemarin, ya seperti golok, pedang, apa itu buat sendiri. Nah, itu. Sangat bangga sekali saya mendengarnya. Apakah ada tujuan tersendiri mengapa Panglima banyak mengoleksi mandau dan membuatnya mungkin? Harapan saya begini, agar generasi yang akan datang punya kebanggaan bahwa ini mandau bukan untuk tebas-tebas rumput atau bertani, berladang, tapi ada suatu kebanggaan tersendiri. Itulah niat saya membuat mandau terbesar di dunia dan membuat mandau terbanyak di dunia. Karena itu, agar ada kebanggaan orang Kutai, kebanggaan orang Dayak, kebanggaan orang Banjar, bahwa mandau mereka itu suatu kebanggaan, bukan untuk dibikin kerja aja, tapi juga kebanggaan rakyat Indonesia, salah satunya. Tentunya juga sebagai identitas bangsa kita juga. Iya, ya, bangsa Panglima. kita, budaya kita. Iya.
memperkenalkan untuk dunia luar. Iya. Dilihat dari banyaknya mandau yang di sini juga, sejak kapan Panglima mulai mengoleksinya mungkin? 2011 yang gencar-gencarnya saya ngoleksi. Awalnya tahun 2001 sudah mulai, tapi enggak terlalu, pelan-pelan waktu itu. Saya sudah, teman-teman sudah banyak, akhirnya patongan lah, kami saling topang menopang, teman-teman di sini banyak lagi, bukan ini aja, termasuk banyak. Semua anggota Lamin Seribu Mandau itu selalu mendukung. Kadang kami, ayo bikin mandau yang bagus, patongan uangnya nih. Nah, itulah kami. Artinya kami mengutamakan bagaimana budaya seni ini bisa timbul. Ini loh seni orang Kalimantan yang tidak akan pernah punah dimakan waktu, dimakan gaya apapun, karena ada kebanggaan tersendiri. Walaupun teknologi maju, tapi kita punya kebanggaan. Itu yang membuat anak-anak di kemudian hari mungkin akan menjadi kebanggaan tersendiri. Itu harapan saya terbesar, agar budaya kita tidak akan hilang, lenyap dimakan dengan teknologi sekarang. Ya, benar sekali. Tentunya untuk generasi kedepannya juga ya. Iya. Tadi kan yang seperti Panglima bilang, tadi juga ada mandau yang dibuat ya. Iya. Itu kalau boleh tahu bagaimana Panglima proses pembuatannya? Apakah ada ritual-ritual khusus mungkin? Ada juga, cuma enggak pernah kami lihat-lihatkan, karena kan khusus ritual itu tidak perlu dilihat-lihat kan, kecuali ada waktu-waktu tertentu atau acara sekalian tuh mungkin dilihatkan. Jadi Panglima dalam pembuatan mandau juga dibantu ya tentunya? Iya, teman-teman semua. Kami tim, artinya bukan sendiri, tim. Dari yang tidak bisa harus bisa, itulah kami. Harus mencoba, bagaimana harus bisa membuat itu. Jadi bukan harus satu orang aja bisa, tapi semua. Ada yang mengukir, salah satunya beliau ini yang ngukir dengan teman-teman, artinya bukan sendiri tapi teman-teman beliau arahkan agar semua ada hasil karya tangan semua di situ. Nah, itulah makanya mandau ini kami sebut ini loh mandau kita, artinya semua. Orang Dayak, orang Banjar, orang Kutai, ini loh mandau kita, bukan mandau saya tapi milik kita semua, kebanggaan kita semua, orang-orang suku Kalimantan. Jadi itu yang saya terapkan dengan teman-teman. Kita bukan memiliki mandau, tapi milik kita semua. Siapapun suku Kalimantan, mereka pemiliknya. Tolong jaga mandau terbesar di dunia. Ini kebanggaan kita untuk Kalimantan. Mungkin itu. Nah, dari beliau kita tahu bahwa pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu nilai persatuan. Tentunya juga untuk merawat mandau, pastinya apakah ada cara-cara khusus atau mungkin hari-hari khusus dalam merawatnya? Memang ada hari-hari khusus seperti Sabtu Soro atau Jumat Kliwon. Itu kadang hari-hari itu yang kita buat untuk pembersihannya, agar mengambil berkahnya lah. Hari-hari tertentu. Jadi bukan harus hari Jumat, harian enggak, tapi ada hari-hari tertentu. Dalam setahun itu 2 kali. Dilihat dari jumlahnya yang banyak juga, pastinya Panglima dibantu dengan teman-teman. Ya, teman-teman. Terima kasih banyak Panglima atas ilmu yang telah Panglima berikan, dan juga saya di sini lebih mengenal budaya kita dari Kalimantan. Dan tentunya terima kasih juga untuk Ketua dan teman-teman Lamin 1001 Mandau yang lainnya. Salam budaya, budaya tetap di hati. Indonesia memiliki banyak sekali ragam budayanya, dari Sabang hingga Merauke, dan tidaklah sama kebudayaan yang kita miliki. Keunikan identitas masing-masing daerah menjadi salah satu ciri khas dari negeri kita tercinta, Indonesia. Seperti saat ini, Lamin dan Mandau yang merupakan salah satu identitas dari Pulau Kalimantan. Kita perlu memahami apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang untuk kita. Warisan yang harus kita lestarikan, warisan yang perlu kita tunjukkan pada dunia bahwa inilah identitas kita. Dan janganlah sampai kita melupakan identitasnya. Dari Desa Jembayan, Lamin 1001 Mandau, saya Ceiza mengucapkan, kenali budayamu, inilah warisan budaya sebagai identitas penguat bangsa. Terima kasih.